Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ada iparnya. Oke, jadi yang pertama-tama yang terhormat ada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh pada pesantren Super Camp Lari Hanifida. Terus ada Mbak pengurus, ada guru-guru, ada teman-teman semuanya. Oke, jadi di sini aku bakal presentasi tentang kitab As-Sarfiyah lagi. Ini yang kelima. Ini mapping kitab As-Sarfiyah yang kelima ya guys. Jadi di sini aku bakal jelasin tentang cara penulisan hamzah. Nah, cara penulisan hamzah di sini tuh di bukunya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama tuh ada di awal, ada di tengah, sama di akhir. Nah, yang di awal itu, jadi kalau misalkan hamzah ada di awal kalimat, maka secara mutlak itu hamzah itu ditulis dengan alif. Baik itu dia tuh berharokat fathah, kasrah maupun dhammah. Jadi dia tulis pakai alif. Contohnya kayak abun, umun, ibnun kayak gitu. Terus habis itu lanjut yang kedua. Yang kedua itu apabila hamzah ditulis di tengah. Nah, apabila hamzah ditulis di tengah dia terbagi menjadi 2 cara penulisannya. Yang pertama, jadi jika hamzah itu tidak berharokat, maka dia itu ditulis dengan menggunakan huruf ilat sesuai dengan huruf harokat sebelumnya. Jadi kalau misalkan jika sebelumnya hamzah itu berharokat fathah, maka dia tuh ditulisnya pakai alif. Contohnya tuh da'bun. Terus habis itu kalau misalkan sebelumnya hamzah itu berharokat kasroh, berarti dia ditulis pakai ya. Contohnya kayak ribun. Terus habis itu Berdiri Terus loh habis nanti di itu- dropin sama Mbak. terus habis itu Kata banget baca. Siapa? apabila harokat sebelumnya dia tuh berharokat dhammah, maka dia tulis tuh dengan wawu. Contohnya kayak Luqman. Terus habis itu yang kedua itu apabila hamzah itu berharokat. Jadi huruf ilatnya itu tulis sesuai dengan harokat hamzah. Jadi kalau misalkan hamzahnya berharokat fathah, dia tulisnya pakai alif. Contohnya kayak salah. Terus kalau misalkan hamzahnya itu berharokat dhammah, berarti dia tulis pakai wawu. Contohnya kayak lauma. Terus kalau misalkan hamzahnya itu pakai harokat kasroh, dia tulis pakai ya. Contohnya kayak saima. Terus itu kalau misalkan hamzah berada di akhir, jadi dia itu dibagi menjadi 3 cara penulisannya. Yang pertama, kalau misalkan huruf sebelumnya tidak berharokat dalam kurung sukun, maka penulisannya itu menggunakan hamzah. Contohnya kayak dar'un. Terus habis itu kalau misalkan huruf sebelumnya itu berharokat, maka ditulis dengan huruf ilat sesuai dengan harokat sebelum hamzah. Jadi kayak misalkan sebelum hamzah berharokat fathah, berarti dia ditulisnya pakai alif. Terus kalau misalkan sebelumnya hamzah berharokat dhammah, maka dia tulis pakai wawu. Terus kalau misalkan sebelum hamzah berharokat kasroh, berarti dia ditulis pakai ya. Terus itu yang ketiga itu apabila dia tuh bertemu dengan tak tanis, jadi itu ditulis dengan alif. Berarti jika hamzah itu terletak setelah huruf sahih yang mati. Contohnya kayak nasaatun. Terus habis itu ditulis dengan ya itu apabila huruf sebelumnya hamzah itu berupa huruf ilat ya. Berarti contohnya tuh kayak bariatun. Terus habis itu yang ketiga ditulis dengan hamzah. Itu apabila huruf sebelum hamzah itu berupa huruf ilat wawu dan alif. Contohnya itu kayak qiraatan. Oke, qiraatun. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.